Program Studi Keperawatan Program Diploma Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta. Sebagai salah satu dosen di universitas ini, saya diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah Manajemen Keperawatan. Mata kuliah ini termasuk dalam mata kuliah wajib prodi dengan kode PKUM 1511, diberikan pada semester 5 dan memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah ini memiliki tujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam serta keterampilan praktis dalam mengelola pelayanan keperawatan secara profesional dan efektif. Selama 16 kali pertemuan, mahasiswa akan mempelajari beragam topik mulai dari konsep dasar manajemen, fungsi manajerial dalam keperawatan, pengorganisasian dan penugasan staf, sistem hubungan kerja, delegasi, supervisi, manajemen konflik dan kolaborasi interprofesional, serta penerapan manajemen berbasis bukti. Dalam proses pembelajarannya, saya mengintegrasikan berbagai pendekatan aktif seperti ceramah interaktif, diskusi kasus, role play, simulasi, serta metode shortcut, yaitu metode berbasis kartu yang mendorong mahasiswa untuk menyusun konsep manajerial secara aktif dan kolaboratif. Capaian pembelajaran mata kuliah mencakup 7 indikator, mulai dari kemampuan memahami teori manajemen hingga mengimplementasikan manajemen keperawatan dalam konteks praktis klinis. Mata kuliah ini juga mengembangkan CPL Prodi mulai dari CPL 1 hingga CPL 06 yang menekankan aspek sikap profesional, kemampuan komunikasi, dan penguasaan prinsip keselamatan serta mutu layanan. Media pembelajaran disediakan melalui Learning Management System kampus yang memungkinkan mahasiswa mengakses RPS, materi presentasi, serta tugas-tugas secara daring. Sumber pembelajaran didasarkan pada buku ajar karya saya sendiri yang berjudul Manajemen Keperawatan dan Dasar-Dasar Manajemen Keperawatan. Buku dari pengarang lain juga digunakan untuk memperkuat dengan hasil-hasil penelitian terkini yang juga saya lakukan di bidang manajemen keperawatan. Buku dan penelitian ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan keperawatan masa kini. Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Penilaian dilakukan melalui kuis, tugas individu dan kelompok, performa praktikum, serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mari saksikan salah satu metode pembelajaran dalam mata kuliah Manajemen Keperawatan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik teman-teman, hari ini kita bertemu dengan Ibu Ija. Hari ini kita akan belajar tentang materi kita yang kedua, yaitu tentang pengorganisasian. Dalam hal ini, dalam tatap muka ini, kita nanti akan belajar tentang bagaimana atau seperti apa metode penugasan dalam keperawatan. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama untuk kelancaran dan keberkahan perkuliahan kita hari ini. Maka dengan itu kita akan berdoa bersama dulu ya. Berdoa mulai. Cukup. Baik teman-teman, hari ini materi kita adalah seperti ini, yang di slide kita ya. Saya akan sampaikan dulu. Ini adalah profil Bu Ija. Jadi Bu Ija ini lahir di Boyolali, yang saat ini adalah sebagai pegawai tetap di Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta. Ini adalah nomor email dan nomor kontak saya. Teman-teman nanti bisa hubungi saya di nomor dan alamat email tersebut. Ini adalah tujuan atau hasil belajar kita pada hari ini, yaitu teman-teman mahasiswa nanti memahami tentang metode penugasan dalam
keperawatan. Ini adalah hasil akhir dari perkuliahan kita nanti. Oke, nah sebelum itu kita akan coba lihat dulu bagaimana teman-teman ya, perasaan hari ini kita akan cek. Boleh dikeluarkan handphone terlebih dahulu. Oke, silahkan teman-teman melakukan scan barcode yang sudah ada di layar ya. Oke, kita akan melihat yang pertama. Pertanyaan pertama, bagaimanakah perasaanmu hari ini? Silahkan diklik di situ. Selanjutnya, baik, sangat bahagia, gembira. Oke, ada dua, bahagia, gembira. Ada lagi, sangat gembira. Ada lagi, alhamdulillah bahagia. Alhamdulillah ya. Oke, sudah dikirim semuanya? Sudah ya. Ya, dari perkuliahan kita pada siang hari ini. Tadi kita belajar tentang bagaimana metode penugasan dalam keperawatan. Harapannya apa kira-kira? Materi hari ini banyak ya. Menambah ilmu, memahami topik perkuliahan, dapat diimplementasikan dunia nyata. Harapannya materi mudah dipahami, paham dengan penugasan dalam keperawatan. Ada lagi? Sudah? Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang teman-teman tahu tentang manajemen keperawatan? Pengawasan sumber daya keperawatan untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang optimal. Bagus, bagus sekali. Ada proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan sumber daya keperawatan untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang optimal. Sudah? Oke, bagus sekali. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Metode penugasan keperawatan. Sudah dia menjawab ini. Proses penggunaan sumber daya keperawatan. Betul ya? Betul. Oke, baik teman-teman. Sekarang boleh disimpan dulu handphonenya ke tempat yang aman. Kita akan belajar tentang metode penugasan asuhan keperawatan dalam sebuah permainan yang disebut dengan shortcut. Cara bermainnya atau cara belajarnya adalah teman-teman, kita bagi menjadi dua kelompok seperti ini. Kemudian saya akan bagikan materi sesuai dengan yang sudah saya acak gitu ya. Kemudian teman-teman silahkan nanti berdiskusi dalam satu kelompok, menyusun materi dan ditempelkan nanti di papan tulis sesuai dengan materi yang sudah teman-teman pahami. Sudah belajar semua kemarin ya? Sudah. Baik, kalau begitu ini saya akan berikan satu kelompok. Silakan bisa nanti sekalian ditunjuk yang menjadi leadernya siapa. Oke. Oh ya, bisa aja. Oke. Jadi kita hari ini akan belajar tentang apa tadi? Pensafan. Dalam hal ini fokus pada apa? Apa? Metode penugasan keperawatan. Jadi Bu Ijai akan mengawali. Ini akan Bu Ijai pasang di paling atas. Jadi silakan nanti teman-teman menempelkan sesuai dengan topik masing-masing. Jadi silakan diskusi terlebih dahulu ya. Oke. Kira-kira itu masuk di bagian apa? Kemudian baru masing-masing anggota kelompok menempelkan sesuai dengan topiknya masing-masing. Bisa dipahami cara bermainnya? Nanti kalau sudah selesai, kita akan dari masing-masing kelompok yang menyusun akan memberikan presentasi ulasan sedikit begitu ya tentang apa yang sudah disusun dan akan saya validasi langsung pada saat itu.
Bisa kita mulai ya. Jadi silakan teman-teman diskusi dulu ini kira-kira materinya tentang apa dari masing-masing kelompok. Kemudian baru ditempel di papan tulis. Kira-kira waktunya nanti diskusinya 10 menit ya. Oke, bisa membuat lingkaran. Kemudian diskusikan dulu kira-kira siapa dan apa materinya tentang apa. Setelah itu baru teman-teman bisa nempel di papan tulis. Waktunya 10 menit ya. Bisa dibagi ketua kelompoknya tadi yang sudah ditunjuk siapa untuk bisa mendistribusikan kartu-kartu yang sudah dicetak. Baik teman-teman, 10 menit waktu yang sudah dijadwalkan untuk diskusi di masing-masing kelompok sudah habis. Jadi ini adalah saatnya untuk teman-teman menyusun dari materi yang sudah didapatkan tadi ke papan tulis. Jadi silakan ditempel di papan tulis. Saya persilakan dari yang sebelah kiri meja. Silakan. Oke. Oke, perwakilan kelompok. Perawat secara tim ruangan ada beberapa kekurangan atau setiap perawat bisa menjadi spesialisnya, jadi spesialis pada bidang-bidangnya. Kekurangannya pada tanggung jawabnya untuk pasien. Jadi setiap perawat fokus pada pasiennya, tanggung jawabnya serta ada pemberian asuhan perawatannya secara Bisa dilihat di slide-nya. Jadi metode fungsional ini adalah metode yang berfokus pada pekerjaan perawat. Jadi misalnya kalau kita bisa lihat di sini ya. Ini teman-teman bisa memahami dari struktur organisasi di metode fungsional. Jadi perawat penanggung jawab ini di dalam satu ruangan ada yang namanya perawat penanggung jawab. Kemudian perawat itu dibagi berdasarkan pekerjaannya masing-masing. Misalnya ada perawat penanggung jawab obat, kemudian terapi, izin bahkan administrasi, di mana perawat tersebut itu akan langsung kontak kepada pasien. Hal ini menyebabkan ada keuntungan dan kelemahan dari metode ini. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Ardimas bahwa secara berulang-ulang dengan pekerjaan yang sama, perawat menjadi lebih terampil dan dia hemat biaya, efisien. Kelemahannya